pagi hari ini menjelang siang kita akan bahas tentang bab ketuhanan atau tauhid. Untuk membahas ketuhanan maka perlulah kita membuka Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112. Ada berapa ayat? Ada 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Abang dan kakak yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik bahwa setiap agama, ya saya ulangi, setiap agama pasti punya Tuhan. Setiap agama, mau agama apapun itu, pasti punya Tuhan. Pertanyaannya, setiap agama Tuhannya pasti versinya beda-beda. Oleh karena itu, kalian agama kalian apa? Islam. Maka oleh karena itu kita harus belajar bagaimana versi Tuhan dalam pandangan agama Islam. Gak usah agama lain, kau pelajari Tuhan kita sendiri dulu. Ya, Tuhan dalam pandangan Islam itu, kalau kita mau lihat sifatnya maka lihatlah di Quran surah Al-Ikhlas. Kata Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Allah itu esa. Esa itu artinya apa, Pak? Esa itu tidak dalam rumus fisika. Dalam rumus fisika itu asimtut. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nggak tahu awal dan tidak tahu akhir. Kalau dalam artinya, katakanlah Allah itu esa. Esa itu artinya satu, ahad. Berarti Allah Tuhan dalam pandangan Islam berarti cuman satu. Ya, itu dulu biar tahu. Berarti Tuhan dalam Islam yang pertama Tuhannya itu satu. Kemudian ciri-ciri Tuhannya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Berarti Tuhan tidak bisa mati. Nah, itu nanti babnya lain kita bahas. Itu tentang sifat Tuhan. Kita bahas dulu tentang Tuhan dulu nih. Kemudian yang kedua, kata Allah, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Berarti ini bisa membatalkan ketuhanan. Kalau kamu meminta selain kepada Allah, kau bisa kena jatuh pasal syirik. Ini ayat ini Allah yang tegaskan, hanya Allah lah tempat kamu meminta. Contoh, kau datang ke kuburan. Fenomena-fenomena hari ini yang terjadi di masyarakat, orang datang ke kuburan. Minta apa ke kuburan? Minta kesembuhan. Masuk ke kuburan, Mbah, saya udah 2 tahun nggak sehat-sehat, tolong sehatkan saya. Kalau bisa yang di dalam kuburan ngomong, tau kalian apa katanya? Mohon maaf, salah alamat, aku udah mati gitu. Itulah umpamanya. Ya. Kemudian minta kepada setan. Aduh, udah pastilah tuh. Kalau kalian ada babi ngepet, tahu kisahnya? Babi ngepet. Loh, itu nyata. Saking adanya cerita itu sampai dibuat skripsi. Jadi ada salah satu mahasiswa, dia tamat universitas, judul skripsinya adalah transaksi tuyul. Jadi di salah satu pulau di daerah Jawa ada orang itu transaksi jual beli tuyul. Tetapi tidak bisa memang dibuktikan secara kasat mata. Tapi dia lihat, dia teliti fenomena itu, ada orang jual beli tuyul. Masih banyak, hari ini masih banyak pedagang menggunakan ilmu gaib untuk jadi apa? Laris, nah itu dia. Nah itu bisa mendekatkan kepada kita syirik. Syirik yang paling besar itu adalah menganggap Tuhan ada selain Allah. Kalau udah sampai level sini kalian mohon maaf lah, masuk surga udah bayar. Jadi hindarilah penyakit-penyakit yang membuat ketuhanan kita lemah. Salah satunya tadi apa? Meminta selain kepada Allah. Contoh, minta kepada setan. Buat apa tadi? Penglaris, cantikan, awet muda. Kemudian kalian mau ujian nasional, minta air minum, nggak usah. Minta kepada orang pintar, nggak usah.
Kalau kau ada keperluan sesuatu, mintalah kepada ibu bapakmu, karena di situ surgamu. Ya, nggak usah ke orang pintar dikasih minum di ya kau Naila ya. Kenapa anakku nggak dapat jodoh, belum nikah-nikah? Ini mungkin dikena apa? Kena guna-guna orang, ditutup jodoh. Enggak. Dekatlah kepada Allah. Coba, ini kan udah dibilang Allahus Somad. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pula Oke. Tuhan dalam Islam, nah ini kan enggak. Jadi Tuhan dalam Islam tidak diperanakkan dan tidak juga beranak. Ya, dalam Islam itu Tuhannya begitu. Dalam Islam tadi Bapak bilang Tuhannya cuma satu. Kemudian Tuhannya tidak beranak atau diperanakkan. Ngerti maksudnya? Beranak atau diperanakkan? Apa contohnya? Dia tidak punya anak dan tidak ibu. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya. Kemudian yang ketiga, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oke. Mohon maaf ya abang dan kakak, sampai hari ini apa yang kalian lihat itu berarti itu bukan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Setara bisa jadi dengan serupa, imbang, ya. Kalaulah kau lihat ada orang nanti, mohon maaf di akhir zaman nanti keluar Dajjal. Dajjal ini punya kemampuan khusus. Kalau katanya cuaca ini gelap, maka gelap. Kalau katanya tanah ini kering, maka pasti kering. Itu belum Tuhan. Karena Tuhan itu, mohon maaf, Tuhan itu tidak ada setara dan serupa. Berarti apa yang kita lihat di dunia ini itu berarti bukan Tuhan. Karena nggak ada yang serupa. Karena Tuhan itu berbeda wujudnya daripada apa yang pernah kita lihat. Ya, setara. Misalnya kau lihat ada orang yang sakti, apa yang paling keren ya hari ini? Ada orang yang kita agung-agungkan bisa menghidupkan orang mati. Udah itu udah biasa. Karena sebelum zaman Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Bahkan mohon maaf, Nabi Uzair itu udah 100 tahun meninggal, itu hidup kembali. Oh nggak salah, Nabi Uzair kan baru 100 tahun. Ashabul Kahfi, kalau kalian pernah nonton filmnya, 309 tahun tidur, hidup lagi. 309 tahun dia tidur. Bayangkan tidur 309 tahun, paten nggak tuh? Logika nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nah itu 309 tahun. Berarti Allah itu sifatnya yang kita harus wajib tahu. Yang pertama dari ayat sini kan ada 4. Yang satu pertama, Allah itu cuman satu. Ini dulu yang harus kalian ingat di kepala. Dalam Islam Tuhan itu yang pertama cuman satu. Yang kedua, tempat meminta. Berarti selain kepada Tuhan, Anda bisa kena pasal syirik atau menyekutukannya. Ya, meminta. Kemudian yang ketiga, Tuhan dalam Islam tidak beranak dan diperanakkan, atau tidak melahirkan maupun dilahirkan. Yang keempat dalam Islam, Tuhan tidak ada yang setara dan serupa. Kalau hari ini apa yang kamu lihat itu sakti, berarti itu belum Tuhan. Kalau hari ini kamu lihat ada orang bisa ngangkat berat mobil yang berat-berat, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu levelnya sudah di luar rasional kita. Mohon maaf, sampai hari ini saja saya belum pernah menemukan ada manusia yang bisa hidup tanpa ruh.
Tapi kalau robot, iya beda ya, robot dengan manusia beda. Ya, manusia udah mati. Mohon maaf, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada manusia yang sudah mati bisa dihidupkan secara medis. Belum pernah. Belum. Pasti selalu menggunakan ruh. Karena ruh dengan jasad itu nyatu. Saya pernah ditanya oleh anak SMK, anak SMA, Pak, kenapa nama Tuhan itu Allah? Kenapa ya kita sebut apa namanya? Allah. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa sih harus disebut nama Allah? Oke, jawabannya silakan buka Quran surah Toha. Silakan buka semua. Quran surah Toha surah ke-20 juz 16 ayat 14. Saya pernah ditanya oleh anak SMA, bukan di jam pelajaran, tapi dia khusus datangi saya tentang agama. Saya juga senang juga kan. Nah, kalau kalian pun nanti misalnya mau bertanya tentang di luar jam ngajar nggak apa-apa. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Saya waktu itu nggak tahu jawabannya. Pak, kenapa nama Allah dipanggil Allah? Ya kenapa juga kan. Contoh gini, kamu namamu Jija kan? Kenapa namamu Jija? Pasti punya asbabun nuzul, ada sebab-sebabnya. Karena bapak mamaku Pak yang ngasih. Kalau iya, kalau itu tidak. Oh, pernah nggak nanya sama bapakmu kenapa namamu Jija? Inilah nih anak-anak kurang ajar. Ini bukan mamaku yang ngasih nama aku, beda kawan mama. Kau kenapa? Kau Saskia? Kamu lah punya nama. Siapa yang ngasih namamu? Kamu Naila? Kamu Bang siapa? Lupa saya namamu. Jarang kali kau pula masuk. Ntar lagi kau ke barak kau dikirim. Yoci Pak. Yoci kau? Ayah. Kamu Bang siapa? Jikri. Hah? Jikri. Ya Jikri? Nama. Kalian tahu wajib itu. Kenapa Pak? Kalian anak boleh bertanya kepada orang tua, kenapa nama aku seperti ini? Saya aja bertanya, kenapa nama saya Riki Kurniawan Utagalung? Ternyata dulu uak saya ingin saya menjadi pemain bola karena ada Kurniawannya. Itu harus tahu kita sebab-sebabnya. Saya kenapa memberikan nama anak saya Hafsa umpamanya. Nama anak saya Hafsa Al-Jahra. Kenapa saya berikan nama anak saya Hafsa? Karena Hafsa itu adalah istri Nabi. Hafsa itu rajin puasa Senin Kamis. Saya berharap sebagai orang tua, anak saya nanti menjadi istri yang soleha, ibu yang soleha, rajin puasa Senin Kamis. Itunya tujuan kita tadi. Nah, kalian juga harus tahu kenapa namaku Naila, kenapa namaku Jikri. Jikri bisa jadi mungkin waktu lagi jikir, ya kan? Luar kan nggak tahu juga kan? Ya, Yoci bisa jadi ma bapakmu nanti waktu itu lagi nonton film drakor. Karena Yoci ini kan mohon maaf nama-nama yang bukan nama pada umumnya orang Indonesia. Jadi namamu Saskia, kenapa? Pasti ada itu sebabnya. Apalagi kalau mohon maaf ada nama anak yang Ramadan, itu pasti lahir bulan Ramadan, ya kan? Nah, saya pernah ditanya ada SMA, saya tidak bisa jawab, Pak, kenapa nama Allah disebut Allah? Saya nggak bisa jawab, saya cari lah. Saya kalau nggak bisa jawab, saya cari jawabannya. Ternyata saya temukan di Quran surah Toha ayat 14. Coba bacakan Jija. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Oke, artinya Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk aku. berarti yang menyuruh kita itu menyebut Allah siapa?
Kenapa nama Islam itu, Tuhan Islam itu disebut Allah? Siapa yang nyuruh? Sungguh aku ini Allah. Berarti kenapa umat Islam memanggil nama Tuhannya Allah? Kenapa? Ya kan sudah jelas ini, sungguh. Ada langsung Allah sendiri yang ngomong, sungguh aku ini Allah. Kan Allah sendiri yang nyuruh. Aku Riki misalnya, ya aku sendiri nyebutkan nama aku Riki. Berarti dalam Islam, kenapa orang Islam memanggil Allah? Karena Tuhan yang memerintahkan kami. Ya, ngerti nggak maksudnya? Karena Allah langsung yang menyuruh, dipanggil namanya Allah. Sungguh aku ini Allah. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat